Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kulli walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'da amma ba'du. Yang pertama, tentunya kita selalu mengucapkan Alhamdulillah. Dan ucapan Alhamdulillah tandanya kita mensyukuri nikmat, rahmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita, karena mustahil tanpa Allah Tabaraka wa Ta'ala kita mampu untuk dapat menemui bulan suci Ramadan ini. Kita mampu untuk melaksanakan segala aktivitas di bulan suci Ramadan ini. Kita mampu dapat untuk mengerjakan amal-amal ibadah pada bulan suci Ramadan ini. Kemudian salawat beriringkan salam selalu kita hadiahkan buat junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Nabi Allah, assalamu alayka ya Habibi wa Habiballah. Hadirin saudara-saudariku penonton channel YouTube IKDN Angkatan 65 dimanapun berada, semoga kita semua senantiasa berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan senantiasa selalu mengerjakan amal ibadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pada hari yang berbahagia ini, saya ingin mengangkat tema yang berjudul tentang kisah Rasulullah dengan para sahabat. Kisah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan para sahabat. Pada suatu riwayat diceritakan ada sahabat Rasulullah yang sangat-sangat lucu, yang sangat-sangat jahil dan sangat-sangat aneh. Beliau bernama Nuaiman. Nuaiman ini memang sahabat Rasulullah yang dicinta kepada Rasul, yang cinta kepada Allah. Kemudian Allah juga mencintainya dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga mencintainya. Inilah Nuaiman. Pada suatu ketika Nuaiman membawakan makanan untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sedang duduk dengan para sahabatnya. Kemudian lagi asik-asik makan, Rasulullah memakan makanan tersebut. Sahabat juga ikut memakan. Tiba-tiba Nuaiman berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ini orang yang mempunyai makanan tersebut. Ini penjualnya ya Rasulullah. Silahkan engkau bayar wahai Rasulullah." Kata Rasulullah, makanan ini gratis untuk dimakan. Rupanya Nuaiman menyuruh Rasulullah untuk membayar makanan tersebut kepada penjual. Akhirnya Rasulullah berkata, Rasulullah tak marah. Rasulullah tidak memarahi Nuaiman. Rasulullah tidak murka kepada Nuaiman. Tetapi Rasulullah mengatakan kepada para sahabat, "Wahai sahabat-sahabatku, mari kita patungan. Mari kita menyumbang untuk membayar makanan tersebut." Kemudian di riwayat lain juga dikisahkan, pada suatu ketika Abu Bakar As-Siddiq ingin berjualan, ingin berdagang ke negeri Syams, meliputi Lebanon, Palestina, Syria dan segala macamnya di Timur Tengah. Suatu ketika Abu Bakar As-Siddiq ini meminta izin kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ya Rasulullah, saya ingin membawa dua sahabat engkau untuk berdagang ke negeri Syams. Yang pertama saya ingin membawa Nuaiman, kemudian saya ingin membawa Suhaibid." Lalu Rasulullah berkata, "Kamu yakin ingin membawa Nuaiman? Apakah tidak merepotkan dirimu?" "Tidak ya Rasulullah, tidak akan merepotkan diri saya." Akhirnya Rasulullah SAW mengizinkan Abu Bakar untuk membawa Nuaiman dan sahabat-sahabat yang lainnya. Akhirnya sampai di negeri Syams, yang mana pada saat itu negeri Syams ini negeri yang luar biasa, Romawi, yang perdagangannya itu luar biasa. Akhirnya sampai di sana,
Ya, Abu Bakar membagi tugas, engkau melakukan ini, engkau melakukan ini, dan wahai Suhaibit, engkau menjaga makanan. Ya, engkau menjaga makanan sini, cukup menjaga makanan, karena engkau saya dengar adalah orang yang sangat dipercaya, orang yang sangat amanah. Kemudian Nuaiman berkata, wahai Abu Bakar, apa tugas saya? Ya, lalu Abu Bakar mengatakan, wahai Nuaiman, tugas kamu hanya ikut sama saya saja. Ya, di mana saya, kamu ikut. Ya, akhirnya Abu Bakar pun pergi untuk berdagang, ya, meninggalkan Suhaibit dan Nuaiman tadi. Tak lama kemudian Nuaiman ini lapar. Ya, Nuaiman ini lapar, lalu berkata pada Suhaibit, wahai Suhaibit, bagi saya sedikit makanan, saya sudah lapar ini. Lalu Suhaibit tidak mau memberikan. Karena apa? Karena yang namanya perintah sahabat, pasti perintah Rasulullah. Yang namanya perintah Rasulullah pasti perintah Allah, kata Suhaibit. Akhirnya Suhaibit tidak mau memberikan makanan sedikit pun kepada Nuaiman. Wahai Nuaiman, kalau engkau mau makan, maka tunggulah Abu Bakar untuk kembali. Lalu Nuaiman berkata, jadi kamu tidak mau memberikan makanan ini kepada saya? Tidak, kata Suhaibit. Ya, lalu Nuaiman berkata, kamu mencari gara-gara kepada saya. Ya. Akhirnya Nuaiman pergi ke pasar. Ya, lalu di pasar Nuaiman bertemu dengan penjual budak. Ya, penjual budak yang lagi menawarkan para budaknya. Ada yang pada saat itu, ya, kita hitung uang Arab, ada yang 300 dirham, ada yang 500 dirham. Ya. Lalu Nuaiman berkata, ini berapa engkau jual, wahai pemuda? Ya, ini saya jual 300 dirham, ini saya jual 500 dirham. Ya, kemudian Nuaiman pun berkata, ya, saya memiliki budak, ya, saya jual hanya 20 dirham saja. Masa iya, kata pemuda tersebut, masa iya ada budak dijual 20 dirham? Ya, budak saya jual 20 dirham. Dia ada di sebelah sana, kata Nuaiman. Ya, lalu Nuaiman menunjuk kepada Suhaibit. Ya, tapi dia memiliki aib, wahai pemuda. Ya, apa aibnya? Kalau dia nanti kamu tangkap, dia akan berkata, saya ini bukan budak, saya ini adalah orang yang merdeka. Dia akan selalu berkata seperti begitu. Ya, akhirnya pemuda tadi membayarkan Suhaibit kepada Nuaiman, ya, 20 dirham. 20 dirham pada masa itu sangat luar biasa harganya, cukup tinggi. Tetapi untuk harga seorang budak itu sangat rendah sekali. Ya. Nah, kemudian Suhaibit pun ditangkap oleh pemuda tadi. Lalu ya, Nuaiman berkata, mampus kamu Suhaibit, ya, kamu mencari gara-gara kepada saya, kata Nuaiman. Nah, kemudian Suhaibit ditangkap, ya, Suhaibit dibawa ke pasar, lalu Suhaibit dijual, ya, dengan harga yang lebih tinggi lagi. Nah, kemudian tak lama kemudian Abu Bakar pun kembali. Abu Bakar kembali melihat, mana ini Suhaibit ini? Mana Suhaibit? Ya, Suhaibit ini padahal dikenal dengan orang yang amanah, dipercaya. Ya, apabila dikasih amanah, dia sangat-sangat menjaga amanah tersebut. Ya, Nuaiman pun tidak ada di sana, padahal Nuaiman, ya, menghabiskan uang 20 dirham tadi, ya, untuk beli makan, beli minum, beli oleh-oleh untuk Rasulullah SAW. Ya, kemudian Nuaiman pun datang kepada Abu Bakar. Kenapa wahai Abu Bakar? Lalu Abu Bakar menanyakan pada Nuaiman, mana Suhaibit? Ya, Nuaiman. Ya, Nuaiman ini adalah pemuda yang sangat polos, ya, jujur. Dia bilang dengan apa adanya. Ya, Suhaibit sudah saya jual wahai Abu Bakar. Astagfirullahaladzim, kenapa kamu jual? Ya, lalu Nuaiman menceritakan apa yang dilakukan Suhaibit kepadanya. Ya, dia menceritakan Suhaibit tak ingin mengasih makanan untuk dirinya. Ya, akhirnya mereka pun membeli kembali Suhaibit kepada pemuda tadi, ya. Kemudian mereka kembali ke Madinah, dan dalam sebuah riwayat, ya, diceritakan ketika sampai di Madinah, ya, cerita Nuaiman menjual Suhaibit tadi diceritakan oleh Abu Bakar As-Siddiq kepada Rasulullah SAW, ya, sampai Rasulullah SAW tertawa hingga kelihatan gegerahannya oleh para sahabat-sahabatnya. Kemudian di riwayat lain pun diceritakan bahwasanya, ya, setelah 1 tahun berlalu, ya, cerita Nuaiman ini menjual Suhaibit ini diceritakan selalu oleh Rasulullah SAW kepada tamu negara yang selalu hadir ke kota Madinah. Ya, selalu menjadi
suatu cerita yang sangat-sangat lucu, suatu cerita yang sangat-sangat membuat para sahabat dan Nabi Muhammad SAW dan tamu kenegaraan itu selalu tertawa apabila diceritakan kepada mereka. Ya, ini adalah kisah Rasulullah SAW dengan sahabatnya, ya, sahabatnya yang lucu, yang aneh, ya, yang jahil, luar biasa jahilnya, ya. Jangankan kita para sahabat, ya, orang yang biasa-biasa saja, Rasulullah SAW pun dipermainkan oleh Nuaiman, tetapi Rasulullah tak pernah marah, ya. Karena apa? Karena ini menjadi canda, menjadi tawa bagi Rasulullah SAW. Ya, apa hikmah dari kisah Nuaiman ini yang dapat kita ambil? Kita dapat mengambil bahwa kehidupan Rasulullah SAW itu sama dengan kehidupan kita. Ya, sama dengan kehidupan kita. Seperti apa kehidupan kita?